Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya banggakan, pada kesempatan siang hari ini, mestinya tadi jam pertama, tapi saya mengalah dipakai untuk Bapak Ibu guru yang lain ya, untuk kelas 2. Materinya adalah prakarya, yaitu bab 2 tentang teknologi informasi dan komunikasi ya. Mohon anak-anak supaya absen ya yang mengikuti acara live ini. Telekomunikasi atau komunikasi jarak jauh itu adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan peralatan dan sistem telekomunikasi yang mentransmisikan sinyal optik atau elektronik dari satu tempat ke tempat yang lain yang saling berjauhan. Itu telekomunikasi atau komunikasi jarak jauh, atau bisa dikatakan tele itu jauh, komunikasi adalah percakapan, yaitu percakapan jarak jauh dengan menggunakan alat yaitu HP ya, atau radio. Dan percakapan itu bisa dua arah. Contohnya adalah HP. HP itu adalah percakapan dua arah, yaitu yang satu bisa menyampaikan dan yang satu bisa menerima, begitu sebaliknya ya. Kalau kita saat ini live streaming ini satu arah, tetapi kalian bisa komentar di kolom komentar, yaitu berupa teks, tapi kalau suara itu tidak bisa ya. Nah, dengan perkembangan teknologi ya, kalau dulu orang berkomunikasi itu tidak bisa melihat orangnya, karena dulu itu memakai HP yang masih HP jadul itu, yang berat-berat itu. Kalau sekarang orang komunikasi itu bisa melihat orangnya ya, dengan berbagai media, yaitu dengan WhatsApp, dengan SMS, dengan Zoom ya, kemudian dengan meeting ya, itu bisa melihat orangnya dan bisa berkomunikasi dua arah ya. Yang diajak komunikasi itu bisa juga menyampaikan ya unek-uneknya. Jadi itu bisa dua arah ya, A dan B itu bisa komunikasi. Itu namanya telekomunikasi ya. Kemudian kita menggunakan telekomunikasi itu bisa sedunia ya, tidak hanya kita dibatasi oleh negara, tetapi kita bisa berbicara atau menyampaikan informasi, data itu bisa ke seluruh dunia. Contohnya adalah kita ada sarana Facebook itu bisa seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Orang tuamu atau saudaramu yang di Malaysia itu juga bisa berkomunikasi, bahkan bisa live streamingan ya, menggunakan Facebook ataupun menggunakan WhatsApp, itu bisa melihat orangnya ya. Dengan video call itu kita bisa melihat orangnya. Kalau kita rindu dengan orang tua kita yang rantau atau saudara kita ya, itu bisa menggunakan sarana video call, itu bisa saling berkomunikasi, saling bisa melihat orangnya ya. Kemudian sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata itu memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK. TIK itu kepanjangan dari teknologi informasi dan komunikasi hingga saat ini. Pertama yaitu temuan telepon. Siapa yang menemukan telepon? Yang menemukan telepon itu adalah Alexander Graham Bell. Ini yang perlu kalian ingat ya, bahwa yang menemukan telepon itu adalah Alexander Graham Bell, yaitu pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel
yang meliputi seluruh daratan Amerika, bahkan ya kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik ya. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global ya. Contohnya saat ini itu pemerintah sedang gencar-gencarnya memasang kabel FO ya, yaitu fiber optik. Gunanya apa? Supaya masyarakat yang ada di pedesaan itu juga bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah, yaitu menikmati internet ataupun sinyal HP, yaitu menggunakan kabel fiber optik, sehingga walaupun di pelosok itu sudah bisa menerima sinyal HP ataupun sinyal internet ya, yaitu dengan adanya penanaman fiber optik di tepi-tepi jalan itu. Tujuan pemerintah itu supaya kalau ada seperti ini, masyarakat yang ada di pedesaan itu bisa menikmati fasilitas yang telah dimiliki oleh negara ya. Tidak hanya orang-orang kota saja yang bisa menikmati teknologi, tetapi masyarakat yang ada di pedesaan pun itu juga bisa menerima teknologi atau mendapatkan fasilitas teknologi dari pemerintah ya. Apalagi sekarang musim pandemi, kita tidak bisa belajar di sekolahan, tapi kita bisa belajar di rumah dengan melalui WhatsApp, melalui Facebook ya, atau live streaming seperti ini, sehingga anak-anak yang ada di rumah pun bisa menerima pelajaran ya. Walaupun di sini juga masih banyak kelemahan-kelemahan ya, karena ternyata tidak semua desa-desa itu ada jaringan internet, dan saat ini juga banyak orang yang memasang internet ya. Karena apa? Karena merupakan kebutuhan. Kalau saat ini kalau kita pakai kuota, tentunya menghabiskan banyak kuota. Tapi kalau dengan menyambungkan internet ya, kita satu bulannya paling bayar 100.000 ya, kita bisa menikmati sepuasnya, tidak kuotanya tidak habis ya, dalam satu bulan itu tidak habis karena tidak dibatasi dengan kuota, hanya setiap bulannya itu harus bayar 100.000 ya. Itu. Kemudian memasuki abad ke-20 itu tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920 itu terwujud sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat ya. Kemudian itu diikuti pula oleh transmisi audiovisual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Jadi siaran televisi atau televisi itu mengudara yaitu sekitar tahun 1940. Kemudian ada komputer elektronik pertama itu beroperasi pada tahun 1943. Jadi radio itu juga termasuk alat komunikasi. Kemudian televisi juga sama. Kalau radio itu hanya bisa menerima suara saja ya. Kita tidak bisa melihat orang yang menyiarkan atau menyampaikan berita ya. Tapi kalau televisi ya, kalau televisi itu kita bisa melihat orangnya, juga bisa mendengarkan suaranya. Jadi dua-duanya bisa kita mendengarkan dan melihatnya ya. Lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transmisi. Bentar ya. Bosen lagi ngisi ya, lagi ngisi pelajaran. Sik. Engko tak rono. Ya. Mohon maaf ya, saya lanjutkan. Lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik, yaitu
melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu atau integrated elektronik pada tahun 1957. Perkembangan teknologi elektronika yang merupakan cikal bakal TIK saat ini itu mendapatkan momen emasnya di era Perang Dingin, yaitu persaingan iptek ilmu pengetahuan dan teknologi antara blok barat ya, yaitu Amerika Serikat, dan blok timur Uni Soviet yang saat ini adalah negara Rusia. Justru memacu perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa maupun mesin-mesin perangnya. Itu jadi pada saat itu perkembangan teknologi atau iptek di masa itu sangat pesat sekali karena adanya persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ya. Sehingga dibangunlah infrastruktur untuk mendukung peralatan perangnya ya. Kemudian bisa mencoba berkomunikasi dengan jarak jauh di era itu ya. Sehingga teknologi pada waktu itu berkembang dengan pesat. Mungkin kalau di Indonesia belum ya, karena pada saat itu baru negara-negara Amerika Serikat, kemudian Uni Soviet yang baru berkembang pesat. Mungkin Jepang juga berkembang juga pesat ya. Kalau Indonesia mungkin belum. Kemudian perangkat telekomunikasi itu berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan menggantikan teknologi analog. Teknologi analog itu mulai terasa menampakkan batas-batas maksimum pengeksplorasiannya ya. Kemudian digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital ya. Jadi komputer itu merupakan teknologi digital ya, dan juga komputer itu bisa diterapi dengan beberapa teknologi. Contohnya WhatsApp yang ada di HP ini juga bisa dibaca di komputer ya. Kemudian Facebook itu juga bisa ya. Kemudian digitalisasi perangkat telekomunikasi berkonvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital ya. Jadi mengawali teknologi digital. Produk hasil konvergensi saat ini itu muncul dalam bentuk telepon seluler ya. Telepon seluler ini jenisnya macam-macam ya. Kita tinggal tinggal mengetahui budget kita atau anggaran kita mau beli HP yang berapa ya. Biasanya kalau HP yang harganya mahal itu RAM-nya tinggi ya. Kemudian kalau untuk browsing internet atau digunakan untuk WhatsApp itu juga cepat. Kalau dikirimi gambar juga cepat ya. Tidak lelet ya. Karena apa? Karena RAM-nya besar. Sehingga kalau membaca gambar, menyimpan gambar, nah itu penting sekali harus menggunakan RAM yang besar ya. Kalau RAM-nya kecil biasanya bisa HP-nya, kalau sekarang gambar orang ngirim-ngirim gambar itu kan banyak ya, bisa hang atau ngadat. Di atas infrastruktur telekomunikasi dan komputasi ini, kandungan isi atau konten berupa multimedia itu mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang ya. Konvergensi telekomunikasi, komputasi, multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21. Jadi multimedia ya, teknologi komunikasi ya itu merupakan bentuk ciri-ciri dari abad ke-21. Sebagaimana abad ke-18 itu dicirikan oleh revolusi industri. Kalau abad 21 itu yaitu telekomunikasi,
kemudian komputasi multimedia itu di abad 21. Bila revolusi industri menjadi mesin-mesin sebagai pengganti otot manusia, ya, karena apa? Teknologi itu tentunya adalah untuk membantu meringankan kerja manusia, ya. Jadi teknologi itu diciptakan manusia sebenarnya adalah untuk membantu pekerjaan manusia, termasuk robot. Robot itu yang menciptakan manusia, dia bisa diperintah apa saja, tergantung keinginan manusia, tapi tergantung juga jenis robotnya, ya. Kalau robotnya itu senjata, berarti bisa digunakan untuk menembakkan senjata. Tapi kalau robotnya itu pemadam kebakaran, itu juga bisa dipakai untuk sebagai pemadam kebakaran, ya. Kemudian perkembangan internet sebagai bagian dari sejarah TIK, ya. Perkembangan internet itu sebagai bagian dari sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini adalah pesat-pesatnya perkembangan internet, ya. Sebagai bagian dari sejarah TIK, internet itu sendiri mulai ada sejak tahun 1969. Pada masa ini internet itu hanya dipergunakan terbatas untuk kepentingan militer Amerika Serikat, yaitu melalui proyek ARPANET, ya. ARPANET itu kepanjangan dari Advanced Research Project Agency Network, yaitu Angkatan Darat Amerika Serikat yang mempraktekkan bagaimana cara berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan hardware dan software komputer yang berbasis unik, ya. Nah, bagaimana di Indonesia? Indonesia baru mengenal internet itu tahun 1990-an, ya. 1990-an itu baru mengenal internet. Padahal kalau di luar negeri, di Amerika, ya, itu sudah kenal internet tahun 1969. Sedangkan di Indonesia baru kenal internet tahun 1990-an. Saat ini jaringan internet di Indonesia itu lebih dikenal dengan nama Paguyuban Network pada saat tahun 90-an, ya. Di saat tahun 90-an tersebut pengguna internet di Indonesia tidak sampai berjumlah ratusan, apalagi ribuan seperti saat ini, ya. Karena saat ini hampir semua orang itu menggunakan internet, ya. Sangat pesat sekali perkembangannya di masa pandemi ini. Karena yang memasang jaringan internet itu atau yang memasukkan internet ke rumah-rumah itu sangat banyak sekali di masa pandemi COVID ini. Karena penggunaannya pada waktu itu masih sedikit, ya, maka semangat kerjasama, kekeluargaan dan gotong royong itu masih sangat terasa di antara mereka. Sangat berbeda dengan persaingan yang tumbuh tak terkendali di masa sekarang. Pada tahun 1990-an itu sejarah TIK di Indonesia mencatat bahwa kita masih tergantung pada jaringan internet yang digawangi oleh Inggris dan Amerika Serikat. Jadi pada tahun 1990-an itu kita masih mengikuti Inggris dan Amerika Serikat, ya, karena negara-negara itu yang sudah maju dalam internetnya. Namun lama-kelamaan putra-putri Indonesia itu telah berhasil mempelajari teknologi internet, sehingga pengaplikasiannya itu menjadi lebih mudah dan tersebar di seluruh pelosok negeri. Nah, sekarang manfaat dari perkembangan sejarah TIK. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah sebagai sumber informasi tercepat, ya, karena internet itu merupakan sumber informasi tercepat, ya. Apa yang terjadi di luar negeri itu dengan cepat kita mengetahuinya dengan adanya internet, ya. Kemudian yang kedua yaitu mencari bahan tambahan pelajaran untuk anak sekolah dan mahasiswa yang masih sekolah, termasuk
anak-anak yang berada di rumah itu juga tidak terlepas dari jaringan internet supaya bisa mengikuti pembelajaran secara live ya. Kemudian yang ketiga adalah menjalin persahabatan, yaitu dengan melalui Facebook, WhatsApp itu kita bisa menjalin persahabatan, adanya grup-grup kelas ya, adanya grup keluarga. Nah, itu termasuk menjalin persahabatan. Kemudian yang keempat adalah memudahkan pekerjaan ya, memudahkan pekerjaan. Karena dengan internet kita memudahkan pekerjaan kita. Contohnya kita mau beli apa saja, sekarang kita duduk manis di rumah, kita bisa mendapatkan barang tersebut, yaitu dengan melalui media online ya. Contohnya ada marketplace, kemudian ada Tokopedia, Lazada, dan macam-macam. Itu adalah sebagai sarana pasar ya, pasar online. Kita bisa membeli kebutuhan kita sehari-hari, bahkan ya makanan itu juga bisa kita peroleh secara online ya. Nah, itu manfaat ya. Sekarang karena teknologi itu tentunya ada dampak ya, dampak negatif. Kalau tadi berarti kan positif ya, kalau manfaat itu berarti dampak positifnya, yaitu sebagai sumber informasi tercepat, kemudian mencari bahan tambahan pelajaran, kemudian menjalin persahabatan, memudahkan pekerjaan. Itu termasuk dampak positif. Sekarang yang dampak negatif. Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu yang pertama adalah adanya pemalsuan identitas. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Kemudian waspadai adanya unsur penipuan, karena melalui Facebook, melalui WhatsApp itu kalau kita tidak pandai-pandai dalam mensikapinya, kita bisa tertipu ya. Kadang-kadang orang kita tidak kenal, dia tahu nomor HP kita atau nomor WhatsApp kita ya, suruh mengirimkan uang, suruh mentransfer uang ya. Padahal itu adalah penipu ya. Saya berkali-kali ditipu seperti itu, tapi ya karena sudah sering, saya sudah tahu. Kadang-kadang bisa juga menggunakan profilnya seseorang, padahal sebenarnya nomor HP itu tidak nomor HP yang ada di profilnya seorang itu, tidak ya. Contohnya begini, mama profilnya Pak Pindra, tapi tidak namanya Pak Pindra, suruh mengirimkan uang. Itu kan berbahaya. Kelihatannya Pak Pindra, tapi ternyata tidak, karena nomor HP-nya kalau kita kenal itu kan tidak nomor HP-nya Pak Pindra. Kemudian yang ketiga, dampak negatifnya itu hindari mengikuti melis, kemudian website atau permainan yang vulgar dan tidak mendidik. Contohnya adalah adanya foto-foto vulgar ya, kemudian film-film porno, konten-konten yang mengandung sara, provokasi ya, itu yang dampak negatifnya. Karena itu tidak bisa dibendung, kita harus memfilter sendiri ya. Anak-anak jangan melihat konten-konten yang seperti itu ya. Contohnya adalah film porno, kemudian gambar-gambar porno, itu tidak boleh dilihat oleh anak-anak ya, karena sangat berbahaya. Kemudian yang B adalah media penghantar komunikasi. Nah, ini kita akhiri pertemuan pada saat ini. Untuk media penghantar komunikasi ini kita sampaikan besok pertemuan yang akan datang. Pada intinya bahwa yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi itu adalah telekomunikasi adalah tele itu jauh, komunikasi adalah percakapan ya, percakapan dari jarak jauh yang bisa dua arah atau satu arah ya. Kemudian kita juga jangan lupa tonggak teknologi informasi dan komunikasi itu tidak terlepas dari sejarah ditemukannya telepon. Siapa yang menemukannya? Yaitu Alexander Graham Bell. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi itu ada dampaknya, dampak positif dan
dampak negatif. Dampak positifnya apa? Sebagai sumber informasi, kemudian mencari bahan pelajaran, ya. Kalau anak sekolah, mahasiswa itu, kemudian menjalin persahabatan, kita bisa saling mengenal, ya, antar sesama, kemudian memudahkan pekerjaan. Jadi teknologi itu manfaatnya atau dampak positifnya memudahkan pekerjaan kita, memudahkan pekerjaan kita. Kemudian dampak negatifnya apa? Karena ada positif, mestinya ada negatifnya, yaitu adanya pemalsuan identitas, kemudian mewaspadai adanya unsur penipuan, ya. Kemudian hindari mengikuti mailist website yang berkaitan dengan konten-konten pornografi, gambar-gambar porno, film-film porno, itu tidak diperbolehkan, ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan media penghantar komunikasi. Marilah pertemuan pada siang ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama, dan saya terima kasih pada anak-anak yang telah mengikuti live streaming saya, yaitu berkaitan dengan pelajaran prakarya. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.